Ya, Pak. Ya, Mr. Edi, silakan. Hai Pendi, nyan kabuk nan kabuk yang Aceh nyan kapinah jadi Bahasa Indonesia. Nanti saya akan pindah coba pakai bahasa Indonesia. nan yang kamu itu Pendi, kalau untuk mau kasih kamu murtad kayak manapun nggak ada masalah. Cuma kalau untuk kami warga Aceh itu, kalau kamu pakai Aceh depan itu kami keberatan. Karena mayoritas orang Islam itu semua orang Aceh itu Islam. Nah, sekarang sudah banyak orang Aceh yang Kristen bagaimana? Sebentar. Itu kan untuk berbalik fakta kamu gitu. Enggak, sebentar, Bang. Apalah keberatan Abang atas nama Aceh EH itu, Bang? Aceh itu istilahnya sudah Nusantara. Dan tentunya tahu itu mayoritas Muslim. Mayoritas, betul. Tapi apakah itu miliknya Islam? Kan bukan. Miliknya Islam. Siapa bilang miliknya Islam? Aku. Dari mana kau bisa bilang bahwa sebentar. Dasarnya itu Islam itu. Bukan, nenek moyang kalian itu Hindu. Siapa bilang Hindu? Sebelum Islam datang, apa agamanya nenek moyang kalian? Apanya? Sebelum Islam datang, apa agama nenek moyang kalian? Iya, kalau yang kami tahu kan Islam. Sebelum Islam datang. Kalau itu jangankan aku kamu aja juga nggak tahu. Kalau saya tahu, kalau orang Batak itu Parmalim namanya. Bukan. Kalau sebelum Islam datang, apalah agama di Aceh itu, Pak? Agama di Aceh itu begitu lahir istilahnya Aceh itu langsung Islam. Ngawur Bapak, baca sejarah lagi, Pak. Ya, supaya Bapak tahu kapan Islam itu ada di Aceh. Gitu, Pak. Supaya Bapak tidak salah. Gitu. Jadi Gak paham, Pak? Kalau misalkan memang untuk orang itu keberatan istilahnya itu yang mempermasalahkan itu atas nama istilahnya itu yang kamu menentukan Aceh itu yang jadi permasalahan bagi kami. Oke. Sebentar. Kalau Bapak bermasalah, saya coba Bapak jelaskan, sebutkan permasalahannya. Aceh itu adalah singkatan dari Aku Cinta Elohim Hamasia. Apa yang kalian keberatkan di situ? Gimana? Apakah kalian keberatan ketika kami mengatakan Aku Cinta Elohim Hamasia? Apakah itu milik kalian, Islam? Ya, itu kan istilahnya gini. Kalau emang kamu mengartikan begitu, sedangkan si Pendi ini kan berasal dari Aceh dia itu. Kebetulan saja dia berasal dari Aceh. Tapi di situ sudah jelas. Kamu bilang tadi Aceh itu apa tadi kamu bilang? Aceh Aku Cinta Elohim Hamasia. Oke, kalau kamu berarti bukan cinta Elohim Malaysia, berarti kamu itu Nabi Rong bukan kan, Aceh. Bapak perhatikan, Nabi Rong bukan Aceh. Acehnya di situ beda nggak dengan yang di atas? Beda kan? Sama. Mana sama? Yang satu besar semua, yang satu huruf besar saja A-nya. Artinya ada pembedaan yang kami lakukan. Nah, apa bedanya? Hanya kami yang tahu, Pak. Itu kan sebuah simbol kalian itu. Nah, iya simbol kami. Aku cinta Elohim Hamasia, kata Bang Pendi. Pendi bilang aku cinta Elohim Hamasia. Kalau saya beda lagi. Karena saya hurufnya pun beda. Saya huruf besar semua. Emang apa bedanya? Tulisannya sama, bacaannya? Ada bedanya buat kita. Karena kami mempunyai kode itu. Oh, jangan lihat.
Jangan. Mati nanti Mr. Edi nanti mati mendadak nanti kalau dia tahu kode itu. Iya, jangan. Makanya kami membuat itu bisa berbeda tulisannya. Kenapa berbeda tulisannya? Hanya kamilah yang tahu itu. Ya, jangan kasih tahu ya. Pak Putih pun nggak tahu itu. Pak Putih Aceh. Nah ini Pak Putih sudah Pak Putih, Bang Putih Aceh. Mr. Edi, di mana kampungmu, Mr. Edi? Birun, Loh, satu kampung berarti kita. Birun di mana? Juli, Juli di mana? Patok Sikurung? Patok 9. Patok Sikurung. Tahu berarti saya. Patok Sikurung dengan Cureh mana jauh? Jauh Jure. Oh, jauh Cureh. Oke. Mr. Edi gitu, Mr. Edi ya. Mr. Edi tetap semangat, sehat selalu ya. Sukses dalam segala hal ya. Kita bertiktok ini, ya kita bertiktok ini cari hiburan bang, ya. Nah saya di samping cari hiburan memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Terserah orang terima atau orang tidak terima, saya tetap memberitakan Injil. Saya tetap memberitakan kabar baik. Saya tetap menceritakan man huwa Yasua, siapa itu Yesus Kristus. Saya ceritakan. Kalau Bang Mr. Edi main TikTok itu untuk hiburan. Nah bisa juga nanti Mr. Edi TikTok itu dijadikan media untuk mencari cuan, bisa gitu ya. Banyak orang sekarang di TikTok itu untuk hibur-hiburan sekaligus untuk cari cuan gitu, Mr. Edi ya. Nah, jangan kita keberatan ketika ada nama Aceh. Oh dia sudah keluar dari agama Islam, ya tetap dia orang Aceh. Tapi itu kan tidak dibenarkan. Kamu juga mungkin orang tua kamu juga bukan nggak begitu juga kan, orang tua kamu nggak mengakui juga orang tua kamu itu. Apa? Orang tua kamu juga aku rasa itu istilahnya orang tua kamu juga menangis itu melihat kamu. Iya benar, menangis. Mr. Edi sekarang cari di YouTube ya, Mama Pendeta Effendi Usman. Saya bukan pendeta tapi ya, dibuat di situ Mama Pendeta Effendi Usman menangis. Itu keluar video mama saya menangis. Ada orang yang datangin rumah, mereka memvideokan mama saya. Mama saya pakai bahasa Aceh bicara, Pendi tolong kembali ke agama Islam anakku, pulang anakku, kembalilah ke agama Islam. Nah, Oke, Pendi, saya mau ingin nanya satu hal sama kamu. iya. Waktu kamu pertama masuk Kristen itu dalam rangka gimana ceritanya dulu? Nah, sebenarnya saya sudah sangat sering sekali menceritakan hal ini, tapi karena Bang Mr. Edi menanyakan kembali, saya akan jawab ya secara singkat. Pertama sekali pada tahun 2014 akhir Bang ya, saya berdebat sama orang Kristen itu. Ada orang yang memasukkan saya ke sebuah grup Islam bertanya, Kristen menjawab, Kristen bertanya, Islam menjawab. Tiap hari di grup itu terjadi perdebatan, terjadi caci maki, terjadi hina menghina di antara kedua belah pihak. Sampai hari ini Bang, sampai detik ini grup itu masih ada. Islam bertanya, Kristen menjawab, Kristen bertanya, Islam menjawab. Di mana grup itu? Di media sosial, di Facebook. Di tengah-tengah cacian, makian, hinaan, muncul seorang bapak di bawah kolom komentar saya. Setiap saya mencaci maki orang Kristen, setiap saya mencaci maki, menghina Tuhan Yesus, menghina Alkitab, bapak ini selalu muncul di bawah komentar saya. Namanya Pak Kurnia Budi, sudah tua beliau. Beliau katakan kepada saya beberapa hal. Yang pertama beliau sampaikan, Pendi, perlu kamu ketahui bahwa Yesus itu bukan Isa, Isa bukan Yesus. Jangan kamu samakan antara Isa dan Yesus. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu, katanya. Engkau tidak membunuhnya dan engkau tidak menyalibnya. Tetapi kalau seandainya kamu ketahui siapa man huwa Yasua, siapa itu Yesus, kamu akan terkagum-kagum dengan karya Yesus. Lalu beliau berkata kepada saya, Mas Pendi, seandainya kamu tahu bagaimana Injil itu, bagaimana ajaran Injil, bagaimana isi Alkitab itu, kamu akan terkagum-kagum dengan isi Alkitab yang sangat berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Beliau berkata yang ketiga kali, Mas Pendi, saya melihat profilmu, kamu pernah mondok di pesantren. Tetapi komentar-komentar kamu di grup ini tidak menunjukkan kalau kamu pernah mondok. Caci maki semua keluar, sumpah serapah semua keluar.
Lalu beliau berkata yang terakhir kali, Mas Pendi, kalau kamu nanti suatu saat sudah tahu kebenaran, kita sambung lagi ya Mas, katanya. Lalu singkat cerita, saya berkata kepada diri saya sendiri, saya berbicara dengan diri saya sendiri, apa yang dipelajari oleh Pak Kurnia Budi ini? Kenapa Pak Kurnia Budi ini berbeda dengan orang Kristen yang lain yang ada di grup ini? Tidak membalas cacian, tidak membalas hinaan, tidak membalas makian. Sehingga saya tulis di Google, saya ketik a Bible. Ketika saya ketik a Bible di Google, keluar satu ayat, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Setelah saya membaca ayat tersebut, betapa kagetnya saya. Betapa tersentanya saya. Karena saya menganggap bahwa Yesus ini nabi. Dia rasul, dia utusan, dia bukan Tuhan. Tidak mungkin dia berani berkata seperti itu. Tetapi kenapa dia berani berkata seperti itu? Nah, lama setelah itu Bang, panjang sekali ceritanya. Akhirnya saya ambil keputusan untuk murtad Bang, keluar dari agama Islam. Setelah saya membaca Yohanes 14 ayat yang ke-6. Bahkan sebelumnya Bang, saya sempat berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Sayyidi, ya Maulana. Ampuni dosa saya, ampuni kesalahan pelanggaran saya Allah. Tetapkan iman saya dalam Islam. Jangan sampai saya murtad, saya takut murtad. Karena kami diperdengarkan oleh para ustadz, siapa yang murtad itu bukan saja masuk neraka, tetapi menjadi kayu bakar dalam api neraka. Ini berat, ini menakutkan. Ini satu hal yang sangat menakutkan. Tolong saya Allah, tetapkan iman saya dalam Islam. Saya sangat tahu wa man kharijal minal islamu yadkhulun nar, dan siapa saja yang keluar dari agama Islam mati masuk neraka. Yang keluar. Oke, saya potong sedikit. Sebentar Bang. Tapi berlanjut. Suara saya mendengar suara ya, telinga saya mendengar suara. Akulah jalan, akulah jalan, akulah jalan. Dan saya sempat berdoa kepada Allah lagi, ya Allah, hilangkan suara itu dari telinga saya. Setiap saya melaksanakan sholat, begitu takbiratul ihram, Allahu Akbar, saya mendengar suara, akulah jalan, akulah jalan. Saya berdoa, ya Allah, hilangkan suara itu. Alhamdulillah waktu itu, suara itu hilang. Sehingga singkat cerita, ketika saya doa takbiratul ihram, selesai takbiratul ihram, saya membaca doa takbiratul ihram. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Hingga selesai. Lalu saya membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sampai di ayat Ihdinas siratal mustaqim. Suara itu kedengaran lagi. Akulah jalan. Setelah itu saya keluar dari sholat. Saya ambil keputusan untuk murtad. Meninggalkan Islam. Percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ingat Bang Mr. Edi, saya tidak menjelek-jelekkan agama saya yang lama. Karena semua agama bagi saya itu baik. Tetapi kekristenan itu mengajarkan tentang kebenaran. Yesus Kristus sendiri berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus sendiri berkata, di luar aku engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, saya percaya kepadanya. Dan dia sendiri berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Dia sendiri berkata, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan tidak ada satu manusia pun, tidak ada satu pribadi pun, tidak ada satu kuasa pun yang bisa merebut mereka dari tanganku. Jadi, Mr. Edi, sebentar, kamu tadi bertanya, saya jawab. Karena alasan saya masuk Kristen, percaya kepada Yesus. Dia adalah juru selamat. Ya, dia adalah supaya kamu dapat daripada apa yang kamu sampaikan. Disitulah berdebat. Saya debatkan itu. Ada orang yang memasukkan saya ke grup Islam bertanya, Kristen menjawab. Di situ terjadi perdebatan, bukan iseng ya. Nah, iseng-isengnya saya ketik Bible, ya. Iseng-iseng saya ketik Bible. Ketika saya ketik Bible, keluar satu ayat, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Ingin menanyakan sama kamu Pendi. Silakan. Kamu betul-betul karena dengan keyakinan kamu masuk Islam atau ada dorongan dengan materi?
Tidak ada dorongan materi. Saya sangat ketika masuk Kristen, bukan masuk Islam, masuk Kristen. Berani kamu sumpah dengan agamamu sekarang? Berani. Coba. Tapi kami dilarang bersumpah. Nah, kan itu. Nggak boleh. Kami dilarang bersumpah. Saya Enggak, tadi. enggak. Kami dilarang bersumpah. Di agama kami tidak boleh bersumpah, apalagi demi Tuhan lain tidak bisa, Pak. Tidak boleh bersumpah. Iya. Beda Pak, beda. Kalau di agama Abang kan Allah saja bersumpah demi Tuhan timur dan barat ya. Kalau di kami tidak boleh dengan bersumpah. kita masuk aja Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Nah, Bersaksi. Anda bersaksi dari mana? Apa pernah melihat Tuhan dan Muhammad? Kan tidak. Iya. Kenapa Anda berani bersaksi? Kalau Anda di pengadilan langsung ditendang, Pak. Pernah lihat nggak? Enggak. Ditendang, Pak, langsung. Bohong kamu katanya. Itu yang menggambar Yesus siapa di masa Oh, itu Yesus? imajinasi, itu seni, Pak. Itu seni. Itu imajinasi orang, seni orang. Tidak bisa dibatasi. Jadi Iya. Tuhan itu berbentuk gitu. Tuhan itu, ya Yesus berbentuk, Pak. Manusia dia. Oh, bukan Tuhan kalau manusia berarti sama seperti kita. Siapa bilang Tuhan bukan manusia? Bapak coba tanya si Rifa, dia bilang Robnya saja, ibunya saja dibilang Rob. Orang tuanya. Orang tuanya dibilang Rob. Muhammad dibilang Rob. Rob Tuhannya, itu Tuhan, Pak. Allahnya Allah Rob. itu dibilang Rob. Dia Ada bilang berapa Rob? ada berapa Rob? Tapi gini, kalau kita kan banyak juga kita lihat yang itu yang Walayuni itu kan dari pendeta dia masuk Islam. Siapa Itu juga. orangnya, Pak? Siapa orangnya, Pak? Yahya Bukan Waloni, saya. kebanggaan dia. Iya. Bang, sebentar. Bang Mr. Edi. Yahya Waloni itu juga kebanggaan saya dulu waktu saya masih dalam agama Islam. Dia sering sekali dipanggil ke Aceh untuk khutbah. Kami itu senang sekali ketika dia menjelekkan tentang Yesus. Senang sekali. Ketika dia menceritakan perjalanan hidup, perjalanan imannya, perjalanan rohaninya untuk masuk agama Islam, itu kami menangis. Banyak orang memberikan sedekah kepada dia, ya. Orang kita itu ditipu oleh dia. Dibongkar di mana dia beribadah, di mana gerejanya di Papua. Dia mengatakan bapa daripada segala pendeta. Mana ada bapa dari segala pendeta? Bapa dari segala pendusta ada. Ya. Tadi itu ya. Jadi Mr. Edi jangan mau ditipu oleh agama, ya. Jangan mau ditipu oleh agama. Yahya Waloni kamu percaya? Sudah dibongkar semuanya oleh orang Kristen, oleh pendeta. Pendeta Esra Soru membongkar siapa Yahya Waloni itu. Di situ kemarin kan pernah debat, itu nggak mau debat dia. Waktu di mana dulu? Di mana debat? Di mana debat? Yahya Waloni debat, Pak? Tunjukkan saya. Takut Yahya Waloni. Debat kemarin nggak mau debat itu kan ada itu waktu itu. Yahya Waloni tidak pernah debat, Pak. Takut dia debat. Ada bang, ada Enggak. rencana dia bang, Bentar lu. ada rencana dia mau debat sama Pak Esra Soru dulu bang, tapi nggak jadi, takut Yahya Waloni kabur. Memang ada isu dulu, ada isu debat, tetapi Yahya Waloni tidak pernah mau. Saya itu yang ada kejanggalan di Pendi tadi itu di saat dia hanya cuma membaca dia meyakinkan suatu agama. Oh iya, nah sekarang saya ingin kasih tahu kamu, ketika saya membaca Yohanes 14 ayat yang ke-6, saya tidak serta-merta percaya begitu saja. Saya cari, saya gali, saya kaji. Kenapa dia berani berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup? Lalu saya cari satu-satu. Rasul di dalam iman saya waktu saya beragama Islam. Ada 25 rasul yang wajib saya imani. Mulai dari nabi ini sampai nabi ini, tidak ada satupun yang berani berkata seperti kata Yesus. Ya, bagi saya Yesus itu nabi, dia utusan, dia rasul. Dulu bagi saya begitu. Di dalam iman saya cari satu-satu. Nabi Musa, tidak ada Nabi Musa berani berkata akulah jalan. Nabi Isa juga begitu, tidak berani berkata akulah jalan dan kebenaran hidup. Nabi Muhammad SAW sebagai khatimul anbiya, penutup para nabi, tidak juga berkata akulah jalan dan kebenaran hidup. Nabi Shu'aib, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Yusuf, tidak ada yang berani berkata akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Hanya Yesus yang berani mengatakan, akulah kebenaran. Hanya Yesus yang berani mengatakan, akulah kehidupan. Hanya Yesus yang berani berkata, akulah jalan. Hanya Yesus yang berani berkata, kalau engkau mau masuk surga, engkau harus melalui aku. Kalau dia bukan Tuhan itu sendiri, kenapa dia berani berkata seperti itu? Ini timbul pertanyaan-pertanyaan saya. Di samping itu, banyak ustadz mengatakan, jangan lagi baca Injil. Injil sudah dimensohkan. Kamu tahu dimensohkan apa? Dalam bahasa Islam, apa arti dimensohkan, Mr. Edi? Ya, dihapuskan. Bukan. Dimensohkan itu bukan dihapuskan, tapi digudangkan, tidak berlaku lagi. Tidak boleh lagi baca, tidak berguna lagi. Nah, pertanyaan saya, siapa yang melarang kita selama ini sehingga kita tidak membaca Injil? Adakah satu ayat dalam Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa taala melarang Mr. Edi supaya Mr. Edi tidak membaca Injil? Kalau ada ayatnya, tunjukkan saya. Ya, tetapi gini loh. Tidak, jangan tetapi. Pertanyaan saya, apakah enggak itu merasa jangan. Pertanyaan saya, tunjukkan saya satu ayat di dalam Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa taala melarang kalian untuk membaca Injil. Tidak boleh baca Injil karena Injil sudah ini. Ada? Oke, biarkan dulu. Kalau dia janggal kenapa rupanya? Karena dia membaca. Apa janggalnya? Coba saya tanya Bapak. Ya. Buka open mic-nya Pak, open mic-nya Pak. Pak Edi, open mic. Ya. Nah, apa janggalnya bagi Bapak? Coba Pak. Dia begini, dia kan janggal si Pendi ini dengan dia berdebat itu. Yang kedua juga dia punya agama yang bagus, istilahnya itu mungkin riwayatnya gimana kan gitu, kita kan nggak tahu juga riwayatnya. Ya. Kalau saya rasa itu dia itu ada berupa dengan istilahnya ada diiming-iming atau gimana gitu, kita kan nggak tahu di belakang Tidak. apa gimana. Gini Pak Edi, begini Pak Edi, saya jelaskan. Coba tunjukkan saya satu orang yang murtad itu diiming-imingi uang. Dan siapa yang memberikan uang itu? Tidak akan Bapak menemukannya. Di Kalimantan kemarin. Tidak akan pernah menemukannya Pak. Tunjukkan kami buktinya. Di Kalimantan kemarin dia suruh minta, dia pendeta di dekat saya tinggal itu disuruh cari itu 200 juta dia bayar. Disuruh cari 200 juta dia bayar untuk apa Pak? Untuk masuk Kristen. Di mana, siapa orangnya? Tunjukkan saya datangin orangnya. Di Kalimantan. Dari mana duit dia 200 juta Pak untuk bayar orang? Apalagi di Kalimantan. Apalagi di Kalimantan. Bohong itu, mana ada cerita gitu? Untuk apa Pak orang masuk Kristen? Bapak pikir dengan begitu kami dapat duit? Untuk apa? Kami nggak peduli. Kalian mau masuk atau keluar? Nggak ada peduli bagi kami. Kami tidak punya target apapun untuk orang bisa masuk Kristen atau tidak. Tetapi target kami adalah bagaimana orang mengenal saja apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Mau itu mereka terima atau tidak, itu bukan urusan kami, itu urusan Tuhan. Betul. Nah, lalu bagaimana bisa Pendi dengan hanya satu ayat saja dia bisa murtad? Begini Pak. Karena dia penasaran dengan ayat itu, dia gali Pak. Dia cari kenapa ayat ini ada. Lalu dia coba cari apakah pernah yang lain mengatakan itu. Tidak ada. Lalu dia bingung. Ini siapa ini orang berani-beraninya? Kurang ajar ini. Siapa ini? Kalau manusia biasa ini kurang ajar ini. Dia cari Pak. Dia cari. Karena dia haus akan kebenaran. Lalu apa yang terjadi? Apakah dia dapat uang? Tidak Pak. Bapak boleh tanya Pak dia Pak. Berapa tahun dia menderita makan dan ini. Berapa lama dia itu menderita ambeien gara-gara makan Indomie satu bungkus dua kali makan. Bapak tanya Pak. Serius. Bang Pendi ceritakan apakah benar apa yang saya katakan. Gara-gara makan Indomie satu bungkus 2 kali makan. Jangan bilang 200 juta. Jangan ngomong 200 juta Pak. Dikasih makan aja syukur. Ini nggak ada yang ngasih makan.